Halo rekan-rekan semua, kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Dan dalam video pembelajar kita kali ini, saya akan coba membahas materi mengenai mau beli tanah kafling. Ikuti tips ini. Materi ini saya ambil dari artikel yang ditulis oleh Eriska Permatasari SH dalam jurnal di dalam hukumonline.com. Sebelum saya mulai pembahasan, perlu saya sampaikan kembali bahwa seluruh informasi yang saya siapkan dalam video pembelajar ini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Jadi pada kesempatan ini saya akan coba membahas mengenai pembelian tanah kafling. Ada nggak tipsnya biar kita aman? Kira-kira apa saja sih yang perlu kita ketahui dalam pembelian kafling, prosesnya atau status kepemilikan hak atas tanahnya, bukti hukum apa saja yang akan kita dapatkan dari kepemilikan atas tanah kafling tersebut. Baik, tanah kafling itu berarti sebidang tanah di dalam kawasan real estate yang telah dipersiapkan sesuai persyaratan pembentukan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Joko Mulyono dalam bukunya Tax Planning, menyiasati pajak dengan bijak. Bukunya di halaman 47. Pada dasarnya, jenis-jenis hak atas tanah yang bisa dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum itu berbeda-beda dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Hak milik. Hak milik ini adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik atas tanah ini hanya dapat dimiliki oleh WNI, warga negara Indonesia, dan untuk badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Hak guna bangunan atau HGB. HGB ini adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu maksimal 30 tahun. HGB ini dapat diberikan kepada 1. WNI, warga negara Indonesia, dan 2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 3. Hak guna usaha atau HGU. HGU ini adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu maksimal 25 tahun. Nah, apabila kita membeli tanah kafling dari developer, yang mana developer tersebut merupakan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, maka kemungkinan besar tanah yang diperjualbelikan tersebut berstatus HGB. Nah, meskipun masih berstatus HGB, kedepannya itu kita dapat meningkatkan status tanah tersebut menjadi hak milik setelah tanah berpindah kepemilikan ke kita sebagai konsumen atau pembeli. Jadi pada umumnya ketika setelah pembeli membayar uang down payment atau DP, itu pembeli akan mendapatkan dokumen berupa perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB. Ini juga dijelaskan oleh Joko dalam bukunya yang dikutip bahwa pembeli dan penjual tanah kafling menandatangani surat pemesanan tanah atau surat perjanjian jual beli atau perjanjian jual beli atau akta jual beli atas perjanjian tanah kafling. Nah, dalam hal kita membeli tanah kafling dari developer perumahan atau real estate, itu pembeli
Tanah kafling itu juga wajib mengisi dan menandatangani formulir surat pernyataan kesanggupan membayar PPN atas kegiatan membangun sendiri yang diberikan oleh pihak real estate atau developer. Nah, dan menyangkut mengenai tips untuk membeli tanah kafling, jadi adapun yang perlu kita perhatikan atau kita ketahui ketika membeli tanah kafling dari developer. Pertama, pastikan status hak atas tanah kafling dari developer tersebut. Jika tanah kafling status HGB, kita bisa meningkatkan HGB menjadi hak milik dengan mengajukan sejumlah persyaratan ke BPN. Kedua, pembuatan AJB sebagai bukti terjadinya peralihan kepemilikan hak atas tanah. Selanjutnya, itu bisa kita melakukan balik nama sertifikat tanah ke BPN. 3. Pastikan pembayaran pajak dan biaya yang timbul atas pembelian tanah kafling tersebut terpenuhi. Misalnya pembayaran PPN dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (PPHTB). Keempat, disarankan juga untuk mengecek akses jalan, lingkungan di sekitar tanah kafling atau area perumahan, serta antisipasi bahaya sekitar jika kedepannya kita hendak membangun rumah di atas tanah kafling tersebut. Demikian rekan-rekan semua, pembahasan materi kita mengenai tips untuk membeli tanah kafling dengan merujuk pada buku karya Joko Mulyono dengan judul Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak, penerbit Andi tahun 2009, dan juga dengan merujuk dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kita akan membahas materi-materi berikutnya dalam video pembelajaran kita pada kesempatan lain kali. Terima kasih.